Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang lapar dan haus karena kebenaran. Kita lihat, ketika berbicara mengenai lapar dan haus karena kebenaran, firman Tuhan katakan apa? Dikatakan begini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Mereka akan dipuaskan. Jadi kita udah masuk ke dalam ucapan yang keempat. Ucapan yang keempat yaitu berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Nah, sebelumnya kita telah bicara bersama-sama mengenai ucapan 1 sampai 4, dan kalau kita lihat ada format apa namanya ya? Ada format penulisannya. Format penulisannya yaitu isi berbahagianya apa? Isi berbahagianya apa? Kemudian syarat untuk memperoleh kebahagiaan itu apa? Jadi bicara seperti sebab akibat gitu ya, atau berkat dan syarat untuk memperolehnya. Dan ini terus menerus dikatakan di dalam Alkitab. Nah, itu sebabnya bagaimana Yesus berbicara seperti ini membuat pembaca atau orang yang mempelajari menjadi memperhatikan bahwa inilah karakter-karakter atau sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh orang-orang yang nantinya akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang nantinya akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu sebabnya firman Tuhan yang diajarkan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu itu masih berhubungan dengan kita hari ini. Masih ada hubungannya dan hubungan yang dekat. Oke. Mari kita lihat ya, yang pertama kita akan lihat berkat apa? Berkat apa yang akan diterima oleh orang yang haus dan lapar karena kebenaran? Berkat apa yang akan diterima oleh orang yang haus dan lapar akan kebenaran? Di Matius 5 ayat 6 muncul kata dipuaskan di atas ini, karena mereka akan dipuaskan. Bahasa Yunaninya adalah kortas tesontai. Kortas tesontai. Nah, ini akar katanya adalah kortazo. Kortazo memiliki arti memberi makan, memenuhi, atau puas, gitu ya, puas. Hal ini menunjuk kepada penuh sehingga tidak mau apa-apa lagi yang lain. Nah, ini luar biasa. Berkat kepuasan, ya, berkat kepuasan. Di Matius 5 ayat 6 muncul kata dipuaskan. Nah, referensinya itu Matius 24 ayat 25 dan pasal 15 ayat 37. Bicara tentang kortas tesontai. Kortas tesontai atau kortazo. Ya, akar katanya kortazo. Kita lihat lebih dalam lagi mengenai kata ini. Berkat kepuasan ini apa sih? Ya, berkat kepuasan ini seperti apa? Kita lihat berkat kepuasan ini yang pertama menunjuk kepada kepuasan jasmani. Kepuasan jasmani. Akar kata dari kata puas ini adalah kortos, yang artinya dedaunan, rerumputan, biji gandum, jerami. Maksudnya ini menunjuk kepada tempat untuk memberi makan, tempat yang menyediakan makanan untuk memberikan makanan. Nah, kita perlu menyadari bahwa, dan kita imani, kita pun bersaksi mengenai hal ini, bahwa Allah menyediakan segala makanan yang kita perlu di bumi ini. Atau ada yang perlu makanan dari planet Mars? Enggak kan? Allah menyediakan semua makanan, segala hal yang kita perlu di bumi ini. Di Mazmur
Mazmur 132 ayat 15 dikatakan, perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orang yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Lebih lagi di Nehemia, kalau kita baca di kitab Nehemia, dikatakan, telah kau berikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar, dan air kau keluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Ini bicara tentang apa kitab Nehemia ini? Nehemia 9 ayat 15. Ini berbicara tentang perjalanan orang Israel di padang gurun. Mereka makan. Makan roti apa? Roti dari mana? Ini heavenly bread. Roti dari langit, dari sorga. Kemudian air diberikan kepada mereka. Jadi Allah memberikan kepada orang Israel segala yang mereka perlukan. Makanya tidak ada di dalam Alkitab yang dikatakan orang Israel sepanjang perjalanan 40 tahun di padang gurun ada yang mati gara-gara kelaparan. Ada yang mati gara-gara kehausan. Enggak ada. Mereka mati gara-gara apa? Mengeluh, itu aja. Gara-gara tidak taat, gara-gara tidak percaya. Tetapi tidak satu kali pun dikatakan bahwa mereka mati kelaparan atau mati kehausan. Allah menyediakan bagi mereka. Ini hal yang luar biasa gitu ya. Di Keluaran 16 ayat 16 dikatakan bahwa Mazmur, di Mazmur 105 ayat 40, Mazmur 105 ayat 40 bicara tentang daging, ya, daging. Maksudnya apa? Orang Israel mereka makan mana, ya, roti, tapi mereka bilang, masa roti terus, mana lagi, kami mau daging. Dan Tuhan berikan. Tuhan berikan burung puyuh supaya mereka bisa makan daging. Kemudian ada mana juga tetap diberikan kepada mereka. Ya, jadi dikenyangkannya mereka. Artinya mereka makan sampai puas. Kemudian Keluaran 16 ayat 16 dikatakan bahwa orang Israel itu mengambil menurut keperluannya. Mengambil untuk seisi kemahnya. Segomer seorang menurut jumlah jiwa. Menurut jumlah jiwa. Kalau kita lihat satu gomer ini berapa banyak sih? Ya, mungkin banyak yang belum tahu gitu ya. Kita lihat satu gomer itu ukurannya adalah 2,3 kg. Ini kalau kita makan sari roti, itu ada 6,5 roti tawar. Ukuran sari roti gitu ya. 6,5 roti tawar. Kita biasa beli satu ini kan. Tetapi ini satu gomer itu sebanyak berapa banyak? Untuk gambarannya itu satu gomer itu sebanyak 6,5 roti tawar sari roti. Gitu. Nah, kita bisa bayangkan kalau misalnya satu roti tawar harganya 12.000, maka satu gomer berarti satu gomer itu dikalikan kan? Dikalikan 12.000 dikali 6,5. Artinya satu gomer mana itu seharga berapa? Sekitar 78.000 hanya untuk satu orang satu hari. Bayangkan. Kalau misalnya anggota keluarga itu ada 4, bayangkan berapa banyaknya? Berapa banyaknya? Banyak sekali kalau kita lihat. Kalau untuk 4 orang itu sekitar 26 kg roti tawar sari roti. Setiap hari. Total semuanya itu setiap hari untuk satu keluarga itu 312.000 satu keluarga. Misalnya anaknya 4. Kalau kita kali orang Israel itu ada sekitar 2 juta orang, itu berapa banyak sari roti yang akan diberikan, akan disediakan? Banyak sekali ya. Banyak sekali. Ya. Banyak sekali. Itu sebabnya kalau diperkirakan untuk satu hari dana untuk konsumsi orang Israel itu bisa mencapai ini perkiraannya gitu ya,
bisa mencapai 156 miliar satu hari. Ada yang mau donasi 156 miliar setiap hari? Nggak ada yang mau kan? Tetapi Tuhan mau. Tuhan mau. Dan Tuhan siapkan bagi mereka. Tuhan siapkan bagi mereka. Nah, maksudnya apa? Firman ini maksudnya apa? Bagi mereka yang mengejar kebenaran, Tuhan tidak akan membiarkan mereka kelaparan dan kehausan. Asalkan apa? Mengejar kebenaran. Mazmur Daud di Mazmur pasal 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, katanya. Takkan kekurangan aku. Artinya segala keinginan Daud itu, Daud bilang dia dipuaskan, tidak berkekurangan. Ya. Tidak berkekurangan. Jadi Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Sama seperti ini. Ketika kita mencari kebenaran Allah terlebih dahulu, maka segalanya itu akan ditambahkan kepada kita. Akan disediakan oleh Allah kepada kita. Mazmur 145 ayat 16. Dikatakan, engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Jadi semua makhluk di bumi ini, semua manusia, Tuhan apa? Tuhan siapkan katanya. Tuhan akan mengenyangkan mereka. Masalahnya apa? Tidak percaya. Banyak orang yang tidak percaya mengenai hal ini. Ini tragisnya seperti ini. Ya. Jadi setiap orang memiliki keinginan. Ketika kita memiliki keinginan yang sesuai dengan kehendak Allah, maka segala keinginan kita itu akan dipuaskan. Jika ada keinginan untuk memuaskan hawa nafsu kedagingan, nah ini bahaya. Tuhan akan melarang kita untuk memperoleh kedagingan itu. Tapi jika kita terus mengejar dan mengharapkan kedagingan itu, selalu mengejar, pada akhirnya jalannya akan terbuka lebar. Tuhan udah panggil, tetapi tetap kita mau pergi ke sana, pada akhirnya Tuhan akan biarkan kita. Nah, ini sangat bahaya, gitu ya. Makanya kita perlu untuk melihat kepada Tuhan dan jalan-jalannya, dan memohonkan supaya Tuhan yang akan membimbing kita, melindungi kita. Pasti Dia akan berkenan dan menjaga kita semua, akan mengenyangkan kita semua. Ya, ya. Oke. Jadi hal yang pertama tadi kita telah lihat bahwa berkat kepuasan menuju kepada kepuasan secara jasmani. Yang kedua, ini menuju kepada kepuasan secara rohani. Berkat secara rohani, kepuasan secara rohani. Mazmur 63 ayat 6. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Mazmur 107 ayat 9. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Seringkali kita melihat orang-orang yang memiliki segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia. Bahkan berlebih. Dia tinggal bicara aja, semuanya tersedia. Tetapi bahkan orang yang memiliki segala sesuatu yang dia perlukan di dunia ini, tetap ada rasa lapar, tetap ada rasa haus dan dahaga. Apanya? Itu adalah jiwa mereka, jiwa manusia. Itu sebabnya hanya Yesus Kristus saja, hanya Tuhan saja yang bisa memuaskan jiwa-jiwa yang dahaga. Itu sebabnya ketika ada Yesus Kristus dan benar-benar memahami bahwa Yesus Kristus itu sangat berharga, firman itu sangat berharga, melebihi satu dunia ini, meskipun hidup pas-pasan, tetap ada sukacita. Tetap ada sukacita. Ada segala sesuatunya tetapi tidak ada damai, tidak ada sukacita. Siapa yang mau hidup seperti itu? Betul ya? Sudah ada semuanya.
anak bos Samsung lompat dari atas apartemen, mati, gitu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa hanya Tuhan yang bisa memberikan kepuasan. Itu sebabnya dengan apakah Allah akan memuaskan kita? Ya, dengan apakah Allah akan memuaskan kita? Yang pertama, Allah akan memuaskan kita dengan kegembiraan, dengan sukacita, gitu ya. Dengan kegembiraan dan dengan sukacita. Nah, jadi kita perlu lihat bahwa ketika ada banyak peristiwa sukacita, maka hati akan jadi senang. Betul ya? Tetapi kadang-kadang sukacita manusia itu hanya berlangsung sementara. Kalau ulang tahun gitu ya, semua orang berkumpul, tapi setelah semua teman-teman, semua keluarga pulang, akhirnya sendiri lagi kan? Sukacitanya pun bisa pergi. Itu sebabnya kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Maka sukacita itu akan tinggal bersama-sama dengan kita. Sukacita Tuhan akan tinggal bersama-sama dengan kita. Ini suatu berkat yang luar biasa, ya, luar biasa. Kemudian kita lihat ayat-ayatnya, gitu ya. Kita akan lihat ayat-ayatnya. Kisah 14 ayat 17. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia akan memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Jadi manusia itu bukan hanya dipuaskan oleh karena makanan, tetapi juga dengan kegembiraan. Kegembiraan ini luar biasa. Jadi yang perlu kita lakukan untuk memiliki atau menerima kegembiraan dari Allah itu apa? Kita ingin menerima kegembiraan dari Allah. Nah, caranya bagaimana? Kita perlu apa? Kita perlu ketulusan hati. Ketulusan hati. Mazmur 97 ayat 11 dikatakan, terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Ketika ada ketulusan di dalam hati kita, ketulusan artinya apa? Dengan tulus, dengan rendah hati, apa adanya kita mengikuti Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Hidup jujur di hadapan Allah. Mengikuti kehendak-Nya. Ketika kita demikian, lembut hati kita, maka ada sukacita. Ada sukacita, ya. Ketika kita ada sukacita di dalam Tuhan, segala kegelapan pun akan disingkirkan. Ya, jadi kiranya terang sukacita ini terbit bagi kita semua yang tulus hati. Amin. Ya. Kemudian untuk pertanyaan tadi, bagaimana Allah memuaskan jiwa kita? Yang pertama, Allah memuaskan jiwa kita dengan kegembiraan. Yang kedua, Allah memuaskan kita dengan firman-Nya. Firman-Nya. Dengan firman Tuhan kita dipuaskan. Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, dengan firman-Mu, dengan firman Tuhan, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Allah, ya Tuhan Allah semesta alam. Di sini dikatakan bahwa ketika bertemu dengan perkataan Tuhan, dengan firman Tuhan, Yeremia bilang dia menikmatinya, bahasa aslinya dia memakannya dengan sukacita. Ini berkat, gitu ya, menjadi kesukaan katanya di dalam hati dia. Mazmur 19 ayat 9. Mazmur 19 ayat 9. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Jadi firman Tuhan itu menyukakan hati, memberikan sukacita di dalam hati. Oke, makanya di rumah, dalam keluarga, di gereja, dalam pelayanan kita, dimanapun komunitas kita berada, biarlah firman Tuhan itu senantiasa berdiam. Kenapa? Jika ada firman Tuhan, maka akan ada sukacita.
ya, di dalam keluarga itu. Kita perlu firman, ya. Amos 8 ayat 11. Amos 8 ayat 11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ini akan datang, saudara. Orang-orang akan kelaparan. Kelaparan apa? Lapar firman katanya. Mereka akan mencari dan mencari dan mencari. Itu sebabnya kita dari sekarang harus mempersiapkan, berjaga-jaga. Memenuhi diri kita dengan firman Tuhan. Bukan hanya kita, tetapi juga anggota keluarga kita. Sehingga ketika waktu kelaparan itu terjadi, kelaparan akan firman, kita tidak akan mencari-cari. Kenapa? Karena kita ada. Justru orang-orang akan mencari kita. Yehezkiel 7 ayat 26. Bencana demi bencana akan datang, kabar demi kabar akan tersiar. Mereka akan menginginkan suatu penglihatan dari nabi, pengajaran hilang lenyap dari imam, dan nasihat dari tua-tua. Mereka tidak bisa menemukannya. Orang-orang akan mencari pendeta, mencari gembala, mencari majelis, nggak bisa ketemukan. Tidak ada orang-orang yang bisa menjelaskan firman Tuhan. Tidak ada hikmat, nggak bisa berikan nasihat. Kenapa? Karena nasihatnya itu hanya nasihat-nasihat manusiawi, nasihat-nasihat yang hanya bersifat duniawi. Pada akhirnya nggak berhasil semuanya, ya, nggak berhasil semuanya. Kenapa? Karena hikmat anak-anak dunia itu lebih besar dibandingkan hikmat anak-anak Allah. Maksudnya apa? Maksudnya jika kita ingin, jika kita hanya berfokus untuk menguasai hal-hal duniawi, pada akhirnya kita akan kalah dengan orang dunia. Karena mereka memang spesialisasi di bidang itu, hal-hal dunia dan kedagingan. Itu sebabnya kita harus ada hikmat dari Allah. Dengan hikmat dari Allah kita bisa memperoleh kemenangan atas dunia. Oke. Nah, jadi kelimpahan firman itu diekspresikan, firman itu akan keluar dari Sion katanya. Yesaya 2 ayat 2 sampai 3 dan Mika 4 ayat 2. Artinya apa? Artinya dari gunung Tuhan pengajaran firman akan disampaikan. Sehingga orang-orang yang mencari firman akan menemukannya, mereka akan dipuaskan. Pada akhirnya orang-orang itu akan menjadi orang yang berbahagia. Mereka dipuaskan. Oke, yang kedua kita lihat. Jadi kita terlihat berkat dipuaskan itu apa sih? Ya, secara jasmani, secara rohani dipuaskan. Nah, sekarang siapakah orang yang haus dan lapar akan kebenaran? Pertanyaannya, apakah kebenaran itu? Apakah kebenaran itu? Kalau kebenaran dunia itu bicara kepada sikap hati seseorang, hati nurani seseorang, seorang manusia. Kebenaran pribadi dia sebagai seorang manusia. Ya, makanya kebenaran manusia satu dan yang lain itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Itu moral yang tinggi. Moral yang tinggi dalam sosial masyarakat, etika. Makanya di dalam pendidikan, dunia pendidikan, etika itu diajarkan. Tetapi itulah kebenaran manusia. Nah, kebenaran yang dimaksud di sini, haus dan lapar akan kebenaran, bukan bicara mengenai hal tersebut. Kebenaran di sini berbicara mengenai Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Roma 3 ayat 21, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah. Jadi tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Jadi kebenaran Allah di sini bicara tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus inilah yang disaksikan, yang dinubuatkan oleh kitab Taurat dan kitab para nabi. Yohanes 16 ayat 10 dikatakan, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Jadi apakah kebenaran itu? Kebenaran adalah Yesus pergi kepada Bapa dan kita tidak bisa melihat Yesus lagi. Maksudnya apa? Yesus dia datang dari tata Allah, datang kepada kita menjadi manusia. Tetapi ketika dia kembali ke tatanya, dia kembali kepada Bapa, kita nggak lihat Yesus lagi. Kita hanya lihat siapa? Kita nggak lihat kemanusiaannya lagi, tetapi kita hanya melihat
kebenaran itu. Kita melihat Allah, ya, Allah, Bapa saja, ya, Bapa. Makanya kebenaran itu, ya, kebenaran harus nantiasa diperiksa di dalam hati kita. Dalam arti apa? Kita harus memeriksa apakah kita percaya Yesus itu sebagai Allah. Apakah kita percaya Yesus itu senantiasa ada dalam hati kita? Percaya bukan hanya di mulut saja kan, tetapi percaya berbicara tentang ketaatan. Taat kepada apa yang kita imani. Yesus Kristus yang kita imani. Ya, jadi jika di hati kita percaya bahwa Yesus itu pergi kepada Bapa, kita hanya melihat Bapa saja, itulah kebenaran. Kita hanya melihat kepada siapa? Allah Bapa saja. Bahwa Allah Bapa yang menuntun kita. Maka kebenaran itu ada di dalam kita. Makanya Roma 3 ayat 22 dikatakan, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Jadi ketika kita percaya Yesus, yaitu Allah yang datang sebagai manusia, inilah kebenaran. Ini menjadi milik kita. Ini kebenaran menjadi milik kita. Banyak orang pikir kebenaran itu adalah perbuatan baik. Perbuatan baik. Oh, itu orang sumbangannya banyak ya. Oh, itulah orang baik. Oh, dia donasinya luar biasa banyak. Oh, itu orang baik. Tidak seperti ini. Nah, ini kebenaran bicara tentang apa? Memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Jika siapapun manusia itu, jika tidak memiliki iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka manusia itu adalah orang yang tidak benar. Orang yang tidak benar. Alkitab bicara seperti ini. Ya, makanya sangat penting kita secara pribadi, keluarga kita menjadikan Yesus sebagai pusat dalam kehidupan kita. Pada akhirnya, ketika ada iman yang sungguh-sungguh di hadapan Allah dan perbuatan-perbuatan iman yang mengikuti, kita semua akan diakui sebagai orang yang benar. Karena ada kebenaran di dalam kita. Bahwa apa? Kita melihat Yesus adalah Allah. Itulah kebenaran. Ya, itulah kebenaran. Kita telah lihat tentang kebenaran sekarang. Apa artinya haus dan lapar? Haus dan lapar ini menunjuk kepada merindukan, sungguh-sungguh menginginkan atau mendambakan. Jadi kita harus benar-benar, harus sungguh-sungguh menginginkan kebenaran, menginginkan Yesus Kristus itu. Maka muncul pertanyaan, hari ini kita haus apa? Jangan sampai kita salah arah dalam kehidupan iman, kita haus akan dunia ini. Pada akhirnya kita tidak bisa menerima berkat, dipuaskan jika kita haus akan dunia ini. Mazmur 42 ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ini sering dibikin lagu kan? Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Nah, maka kita di dalam kita pun perlu ada hati yang mendambakan kebenaran firman Tuhan. Ya, makanya kita bersyukur karena hari ini, di sore hari ini kita bisa belajar firman bersama-sama. Ya. Nah, Yohanes 4 ayat 13. Yohanes 4 ayat 13. Ketika berbicara dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini sedang bercakap-cakap dengan Yesus. Yesus minta kepada perempuan itu, berikanlah aku air. Perempuan itu bilang begini, saya orang Samaria, kamu orang Yahudi. Kita orang Yahudi dan orang Samaria itu nggak gaul, ngomongan aja enggak. Tapi kenapa kamu minta kepada saya? Akhirnya percakapan ini berlangsung terus. Tiba-tiba Yesus bilang apa? Kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Itu Yohanes 4 ayat 13. Tetapi barang siapa minum dari air yang kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus lagi katanya. Nanti baca ya, Yohanes pasal 4,
Yohanes pasal 4 ceritanya. Jadi air di dunia tidak bisa memuaskan manusia. Tidak bisa. Kenapa? Karena hal-hal di dunia tidak bisa memuaskan, tidak bisa menyelesaikan permasalahan dosa manusia. Permasalahan haus, jiwa yang haus dari manusia. Dunia tidak bisa memberikan itu. Tetapi Yesus, dia bisa memberikan. Barang siapa minum air Yesus Kristus, dia tidak akan haus lagi. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang firman Tuhan. Firman Tuhan. Barang siapa memiliki firman Yesus Kristus, dia tidak akan haus lagi. Ya. Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Allah akan memenuhi, akan memuaskan kita. Di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Kita bisa menerima kepuasan kekal, tidak haus lagi untuk selama-lamanya di dalam Yesus Kristus. Makanya sangat perlu untuk kita menerima firman Tuhan. Ya. Nah, kalau kita lihat di kitab Wahyu 7 ayat 15 sampai 16 bahwa di atas tahta itu ada anak domba, ada Yesus Kristus. Di sana orang-orang tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Wahyu 21 ayat 6 sampai 7. Yesus adalah Alfa dan Omega. Orang yang haus katanya akan diberikan minum cuma-cuma. Dari mana? Dari mata air kehidupan. Kita harus pergi ke surga itu. Caranya gimana? Lewat menerima firman Yesus Kristus. Menerima firman Tuhan. Menerima firman Tuhan. Jika menjauhi firman Tuhan, bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan? Betul ya? Jika suami istri nggak omongan lagi untuk sekian tahun lamanya, apakah akan saling tahu apa isi hati kedua orang ini? Akan sulit kan? Akan sulit. Apalagi kita dengan Tuhan. Jadi kita perlu komunikasi itu. Harus ada hubungan. Lewat doa dan lewat firman. Lewat ibadah. Orang yang haus akan firman Allah, maka Allah akan puaskan mereka. Akan puaskan mereka. Jadi marilah kita menjadi orang yang haus akan kebenaran. Amin. Amin. Ya. Baik. Pada akhirnya kita akan menerima kepuasan kekal dari Yesus Kristus. Jadi kesimpulannya hanya Yesus yang bisa memberikan kepuasan kekal, kepenuhan kekal. Yohanes 4 ayat 14. Ini sambungan tadi yang perempuan Samaria. Yesus bilang apa? Kan Yesus bilang di ayat 13. Barang siapa minum air ini, air dari sumur ini, di bumi ini, dia akan haus lagi. Ayat 14 Yesus bilang apa? Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Perempuan Samaria ini, dia menerimanya. Dia menerimanya. Kalau kita baca selanjutnya, Yohanes pasal 4, apakah ada adegan Yesus kasih air ke dia? Apa yang Yesus berikan kepadanya? Yesus menyatakan dirinya. Ini kan awal pembicaraan. Nanti kalau kita bicara mengenai Yohanes pasal 4, nanti saudara-saudara semua baca ya. Yohanes pasal 4, itu bicara tentang, minta minum. Terus berkembang pembicaraannya, perempuan ini lihat, wah ini orang ini nabi nih. Karena dia tahu tentang saya nih. Loh, tapi orang ini tuh kok dia bisa apa ya? Perkataannya itu sangat menyegarkan hatinya. Perkataan dari sosok yang di depan dia ini. Wah, orang ini bukan manusia biasa. Kepada perempuan Samaria di Yohanes pasal 4 ini, Yesus menyatakan diri. Akulah Mesias itu. Bayangkan. Artinya apa? Artinya perempuan ini benar-benar jiwanya merindukan Tuhan. Merindukan Tuhan. Dan Yesus memuaskan hatinya. Di sini mereka ketemu. Pada akhirnya perempuan Samaria, ketika dia percaya, dia sangat bahagia, dia percaya kepada Yesus Kristus, dia menerima firman dari Yesus Kristus,
Yang dia lakukan apa? Dia balik ke kampungnya dia dan dia sampaikan, wah, ada orang yang tahu segala sesuatu tentang diri saya. Dia menyelesaikan permasalahan saya. Mungkinkah dia yang dibicarakan oleh kitab-kitab Nabi Mesias itu? Wah, luar biasa. Pada akhirnya perempuan Samaria ini menerima air hidup itu dan dia sendiri menjadi mata air katanya. Iya kan? Dari dalam diri dia, karena dia telah terima firman Tuhan dengan ketulusan hatinya, firman itu, air itu memancar keluar dari dalam dirinya secara terus-menerus sampai-sampai orang sekampung menjadi percaya Yesus Kristus. Hari ini kita semua, betapa penting kita untuk menerima air hidup dari Yesus. Sehingga kita pun menjadi orang yang memancarkan air hidup bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga mereka bisa menjadi orang yang percaya Yesus Kristus. Ya, saya doakan kita semua dipakai Tuhan dengan besar untuk membawa kabar keselamatan, menyegarkan, memuaskan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran. Amin ya. Nah, kita lihat ayat ini. Mazmur 119 ayat 83. Sebab aku telah menjadi seperti kirbat yang diasapi, namun ketetapan-ketetapanmu tidak kulupakan. Jadi meskipun banyak masalah, jangan mengabaikan firman. Banyak orang gitu ya, di zaman sekarang, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, selalu ada permasalahan seperti ini. Antar jemaat nggak cocok, pada akhirnya nggak datang lagi ke gereja. Akhirnya siapa yang salah? Tuhan yang disalahkan. Seperti ini. Nah, kita perlu mengikuti teladan dari pemazmur. Meskipun banyak masalah, dia tidak mengabaikan firman. Mazmur 119 ayat 87. Hampir saja mereka menghabisi aku di bumi, tetapi aku tidak meninggalkan titah-titahmu. Bayangkan, di ujung nyaris mati, tetapi apa? Pemazmur bilang, sekalipun dia nyaris mati, dia tidak meninggalkan firman Tuhan. Ini hebat. Mazmur 119 ayat 123. Mataku sangat merindukan keselamatan daripadamu dan merindukan janjimu yang adil. Ini luar biasa. Luar biasa. Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ayat 148. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janjimu. Ayat 43. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukummu. Ayat 36. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada laba. Ini luar biasa. Ya, ini suatu hal yang luar biasa. Pada akhirnya, pemazmur, kita bisa lihat bersama-sama bahwa pemazmur, dia sangat-sangat menantikan firman Tuhan. Dia memuliakan firman Tuhan dalam kehidupan dia. Hasilnya, pemazmur mengalami apa? Kepuasan. Baik itu secara jasmani dan secara rohani. Hari ini, mari kita jangan haus akan dunia. Tetapi mari kita haus akan kebenaran. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua bisa senantiasa melihat kepada Tuhan, dan apapun yang terjadi, mari kita tetap pegang firman Tuhan. Maka kita akan menjadi orang yang paling diberkati. Amin. Amin. Haleluya. Baik.